Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai seven tools yang selanjutnya yaitu histogram. Nah, di pembahasan histogram ini nanti akan saya tambahkan dengan poligon ya. Nah, apa itu histogram? Ya, apa itu histogram? Secara umum ya saya akan tampilkan. Ini hanya sekedar PPT yang sederhana ya. Secara umum histogram itu adalah sebuah tools yang berupa diagram batang yang digunakan untuk melihat persebaran data. Ya, digunakan untuk melihat persebaran data, mana yang dominan, mana yang merupakan nilai tengah puncaknya, nilai minimal dan nilai maksimal. Nah, histogram ini akan memudahkan kita dalam membaca data yang jumlahnya ratusan bahkan ribuan gitu ya. Untuk menentukan suatu permasalahan ya, mana yang merupakan permasalahan yang paling menonjol. Hampir sama dengan diagram Pareto ya, hampir sama dengan diagram Pareto, cuman kalau di histogram nanti dia mempunyai puncak puncak atau peak ya, peak yang menggambarkan itu dominan gitu ya. Nah, di kanan kirinya merupakan lembah ya, seperti grafik distribusi normal ya, seperti grafik distribusi normal. Jadi nanti merupakan lembah yang merupakan nilai minimal dan nilai maksimal. Nah, di histogram itu nanti kita akan membuat interval ya, interval frekuensi. Nah, interval frekuensi ini ditentukan oleh jumlah dari data yang kita punya. Jumlah data yang kita punya. Nah, di sini pada slide yang kedua, itu ada pedoman untuk menentukan kelas. Berapakah jumlah kelas yang dapat kita buat berdasarkan jumlah data yang ada atau tersedia. Nah, bedakan kelas dan interval itu. Kalau interval itu merupakan jarak ya, jarak atau selisih ya, selisih antara data satu dengan data yang lain. Kalau kelas itu adalah masing-masing dari jumlah intervalnya, ya, jumlah intervalnya itu namanya kelas. Maka kalau misalkan di situ sampelnya itu berjumlah kurang dari 50 data, maka kelas yang dapat kita gunakan yaitu jumlahnya 5 sampai 7. Jangan kurang dari 5 dan jangan lebih dari 7. Itu jumlah kelasnya. Nah, interval itu nanti beda-beda tergantung dari tergantung dari tipe data atau mungkin jarak datanya gitu ya. Misal dari 1 sampai 5, 6 sampai 10, 11 sampai 15 dan seterusnya itu namanya interval. Tapi kalau kelas itu adalah jumlah dari interval yang kita buat ya. Jadi kalau sampelnya data itu kurang dari 50, maka kelas interval yang dapat kita buat yaitu jumlahnya 5 sampai 7 kelas. Kalau 50 sampai 100 data yang kita punya, yaitu kemudian kita mempunyai kelas 6 sampai 10 kelas ya. Kalau jumlah datanya 101 sampai 150, maka jumlah kelasnya 7 sampai 12. Kalau lebih dari 150 data atau 150 sampel, maka jumlah kelasnya yaitu 10 sampai 12. Oke, jadi pedoman ini nanti teman-teman gunakan untuk perhitungan apapun untuk membuat kelas interval pada histogram. Oke ya. Nah, ini langsung saja kita masuk ke case ya. Kita langsung masuk ke case. Nah, di sini disajikan data umur karyawan unit kerja produksi A. Nah, ini ada data umur ya, data usia. Nah, ini datanya masih acak ya, masih acak.
Nah, ini ada satuannya tahun, ya. 21 tahun, 35 tahun, dan seterusnya. Nah, kita diminta untuk melihat persebaran karyawan itu berada pada kelas interval berapakah yang paling banyak, gitu ya. Apakah di antara umur 20 sampai 25 mungkin, atau 30 sampai 35. Nah, itu adalah tugas kita. Jadi perusahaan ingin menganalisis berapakah rentang usia karyawan yang paling dominan, gitu ya. Nah, kemudian hal ini dapat kita selesaikan dengan menggunakan Microsoft Excel. Saya olah, sudah saya olah, saya ingin melihatkan memperlihatkan kepada kalian di depan itu adalah pengolahannya seperti ini. Nah, bagaimana untuk mencapai diagram yang ini ya, diagram yang histogram dan poligon ini. Oke, kita lihat di sini, kita plotkan data yang ada pada PowerPoint tadi, ya, kita plotkan pada Microsoft Excel. Kita masukkan semuanya dari 21 sampai semuanya ya, jadi harus lengkap. Nah, fungsinya kemudian diberi nomor ini adalah kita bisa menjumlahkan jumlah data yang kita punya. Jadi saya beri nomor 1 sampai 20, kemudian kolomnya ada 3, berarti nanti data kita ada 60 data. Nah, dari awal ini kita kemudian bisa menentukan kalau 60 data, berarti nanti akan kita gunakan di rentang ini ya, 50 sampai 100 itu kan termasuk di dalamnya adalah 60 ya. 60 data, maka nanti akan dibuat kelas interval 6 sampai 10. Jadi minimal 6 kelas, maksimal 10 kelas. Oke. Nah, selanjutnya kita lihat usia yang paling rendah. Usia yang paling rendah di sini adalah usia berapa di sini? 19 kah? 19 adakah yang lebih bawah dari 19? Ya, sepertinya 19 ya. 19 itu merupakan nilai yang umur yang paling kecil dan yang paling tua yaitu usia 51. 51. Oke, jadi nanti rentang usianya ada pada dari 19 sampai 51. Nah, kemudian kalau ada 60 data, ya, kita kemudian masukkan pada interval. Nah, ini dinamakan interval. 16 sampai 20 itu adalah interval. Jadi intervalnya 25 ya. Jadi ini ada kelas itu adalah ini. Ini kelas yang pertama, kelas 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 kelas. Intinya adalah agar kelas interval ini harus mencakup semua usia yang ada pada data. Kalau usianya itu dimulai dari usia 18, itu kan agak susah ya nanti perkaliannya gitu. 18 sampai misal 23, 24 sampai 31 dan seterusnya itu kan agak susah gitu. Maka kita buat aja ya. Yang penting interval itu harus mencakup data yang ada pada soal ya. Jadi kalau yang terbawah itu 19, maka ya 16 sampai 20 itu masih mencakup 19. Nah, 21 sampai 25 dan seterusnya. Yang pertama teman-teman gunakan apa? Yang teman-teman buat adalah interval dan kelas ini dulu. Oke? Setelah itu kita masukkan frekuensi. Frekuensi itu artinya adalah jumlah. Ya. Berapa kali usia yang muncul pada rentang 16 sampai 20 pada soal yang tadi. Ya, 16 sampai 20 berarti kan jamnya 16, 17, 18, 19, dan 20. Ya, ada 5 usia. Berarti di sini yang masuk adalah hanya 19. Ya. 20 sepertinya, oh ada, 20 ada ya. 20 ada. Jadi dihitung, 19 berarti 1, 2,
3, 4, 5, 6. Ada 6 orang yang masuk pada kelas 16 sampai 20 tahun. Itu frekuensinya 6. Ya. Frekuensinya 6. 21 sampai 25, berarti 21, 22, 23, 24, dan 25. 21, ya. Dan ini dihitung semuanya. Ya, dihitung semuanya yang masuk dalam range atau interval 21 sampai 25. Dan seterusnya sampai umur yang tertua. Sampai dengan umur yang tertua yaitu 51. Jadi kelas yang terakhir itu harus intervalnya 51 sampai dengan 55. Kemudian 56 sampai 60 nggak perlu dibuat karena tidak ada usia yang pada range atau interval segitu gitu kan. Karena yang paling tua 51. Nah, terus dihitung masing-masing, kemudian dijumlahkan, ya. Jumlahnya harus sama dengan jumlah data yang tadi sudah ada di semuanya ya. Ya, dijumlahkan semuanya. Terus ini dibiasakan. Ya, jadi sudah tepat 60 data sudah masuk semua. Artinya kalau misalkan di sini 59, berarti ada satu data yang belum terekap. Harus dihitung lagi satu persatu, dicermati mana yang belum masuk dalam perhitungan kita. Intinya total data ini harus sesuai dengan total data pada soal. Ya. Selanjutnya kita lakukan persentase, ya, persentase dari masing-masing frekuensi. Jadi kalau biasa ya ini kan, sorry ini sepertinya saya cuma fokus dari yang kemarin. Kita buatnya aja. Persentase ya, sama dengan ini dibagi total ya dikali 100%. Seperti dengan tadi yang sudah kita buat di Pareto agar presentasinya itu tidak berubah gitu nilainya, maka kita beri dolar. Terus ada bilangan pembaginya. Ya. Seperti ini, kemudian kita tarik ke bawah. Oke, jadi kita harus hitung bahwa jumlahnya harus 100%. Jumlahnya harus 100%. Yes. Sesuai ya, 100% ya. Ini harus kita besarkan. Ya. Oke. Selanjutnya, teman-teman, histogram itu kan diagramnya saling menonton ya. Jadi teman-teman gunakan atau sisipkan satu kolom lagi, satu kolom frekuensi di sebelah frekuensi yang aslinya. Ya, ini disisipkan menjadi sini. Dengan data yang sama dengan frekuensi yang awal. Nah, tujuannya nanti agar salah satu dari data ini dapat kita gunakan sebagai poligon. Ya. Oke, setelah itu kita select, kita pilih data ini, kita pilih, kemudian insert, dibuat diagram batang yang 2 dimensi aja, ya seperti ini ya. Oke. Dan ini diacuhkan dulu, ini adalah diagram histogram yang sudah jadi. Kita masih mencari bagaimana caranya. Saya taruh bawah dulu aja. Oke, ke atas biar kelihatan. Ya. Nah, ini kan diagramnya masih bersela ya, biru sama merahnya ini kan masih ada selanya. Ya, masih ada selanya. Maka kita klik aja. Ya. Kemudian klik kanan, format data series. Breadwidth-nya kita nolkan. Kita nolkan. Overlap-nya kita nolkan.
Jadi format data series, kemudian nanti di depth-nya itu dinolkan, series overlap-nya juga dinolkan. Nah, jadi seperti ini. Ya. Kalau sudah menjadi seperti ini, yang merah tadi diklik kanan lagi, diklik kanan lagi, kemudian oh ya pastikan bahwa di sini sudah ada nama ininya ya. Oh ini belum saya ganti, bentar. Ini diganti dulu. Oke, ini kita ganti dengan select data. Kita ingin memberi nama bahwa yang biru itu adalah histogram. Ya. Yang biru ini adalah histogram, yang merah adalah polygon nanti. Maka frekuensi kita ganti namanya menjadi histogram. Oke, ya. Nah, ini dia sudah berubah jadi histogram. Kemudian yang merah kita juga edit, kita ganti namanya menjadi polygon. Nah, ini sudah. Jadi pastikan bahwa belum saya ganti dari situ. Yang tadi ganti. Oke. Kita ulangi ya. Kita ulangi. Nah, ini kita ganti dengan nama histogram. Oke. Kemudian yang ini kita ganti dengan polygon. Ya. Oke. Ya. Histogram polygon sudah berubah. Kita oke. Ya. Kemudian setelah itu berarti kan yang biru nanti kan akan jadi histogram, yang merah akan jadi polygon. Kita klik yang merah. Ya, kita klik yang merah. Kemudian kita klik kanan. Kita klik change series type. Kita ganti tipe chartnya. Gitu ya. Oke. Kita buat di sini si combo ya seperti ini. Kalau di saya Microsoft Excel 2013 itu dia harus pilih combo ya. Kalau nanti teman-teman pakai Excel yang di bawah 2013, define, kemudian pilih garis apapun boleh ya. Boleh. Nah, karena saya menggunakan ini, maka 2013 saya harus menggunakan yang combo. Oke. Nah, kita juga begitu seperti ini. Nah, ini belum selesai. Ini kita harus melihat batas-batas dari clusternya atau kelas yang sudah kita buat ya. Jadi ini diklik. Nah, ini kan batasnya nggak kelihatan. Maka ini klik kanan, format data series, klik yang color, kemudian klik border, ya, pilih yang border, kemudian solid line kita pilih warna hitam, apapun deh yang penting kelihatan. Yang penting kelihatan dan beda dengan garis poligon ya. Kita pilih warna hitam, kemudian ketebalannya kita atur 1,5 1,75 akhirnya dia akan berubah jadi seperti ini ya. Jadi kelihatan batas-batas dari kelas intervalnya ya. Akan kelihatan batas-batas dari kelas interval. Nah setelah itu kita beri chart title histogram dan polygon. Teman-teman, ini di semua pembuatan chart, diagram, tabel itu harus mencantumkan judul ya, judul dari diagram tersebut itu apa. Nah kemudian kalau misalkan masih ada kita lihat exit title, di sini kita harus tambahkan tulisan frekuensi. Jadi yang simbol Y itu adalah frekuensi. Oke, simbol X-nya
Ini adalah usia. Nah, seperti ini teman-teman, bentuk dari histogram dan poligon. Oke, ini kan ada keterangan di sini, ini adalah frekuensi atau simbol ini menunjukkan frekuensi ya, frekuensi, kemudian simbol X-nya menunjukkan usia. Oke, sekian, semoga teman-teman dapat memahami dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.